Oke, kita coba lihat satu ayat ini, nanti kita akan bahas punya kalian. Ya. Coba buka Yohanes 1:51. Yohanes 1:51. Oke, coba baca. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya terbuka malaikat Allah turunan pada manusia. Nah, ini konteksnya dalam cerita tentang pemanggilan murid-murid awal ya. Yesus memanggil Filipus ya, dan Nathanael. Lalu diakhiri dengan perkataan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, ayat ini kita mau bukan kajian eksegesis ya, diskursif. Nah, eksegesis yang kita kerjakan itu namanya eksegesis diskursif. Jadi berdasarkan wacana atau teks yang muncul. Ya. Tapi beberapa postingan saya kemarin, nah, kita sempat baca tentang ada namanya eksegesis, bukan diskursif, tapi eksegesis liturgikal atau eksegesis liturgis ya. Nah, ini ada dua contoh, ada karakteristik dan contohnya Sabtu Kudus. Ini sebenarnya dari buku apa? Buku dari Ejun Pentik ya. Ya, dia juga menulis 4 lapisan di buku ini. Ejun Pentik. Iya, di buku ini. Nah, ini diskursifnya. Ya. Ini eksegesis diskursifnya. Ya. Tapi sebetulnya ada lagi eksegesis modal aural, suara, dan visual. Visual itu pakai gambar. Okay. Tapi ada yang pakai diskursif. Diskursif ini ya berdasarkan teks dengan 4 lapisan makna. Namanya eksegesis diskursif. Ya. Tapi aural dan visual ini juga bisa kita pakai untuk mengeksegesis ayat. Ya. Nah, nanti kamu bisa lihat dalam karyanya yang apa? Eh, yang ini ya. Nah, ini ada buku lagi dari dia, Liturgical Exegesis. Okay. Nah, jadi pendekatannya ada ibadah. Misalnya ibadah-ibadah tertentu, kita mendengarkan banyak himnografi, artinya kidung pujian. Dari situ mereka banyak mengutip perjanjian lama. Nah, kita bisa memahami makna perjanjian lama lewat himnografi yang dinyanyikan di dalam ibadah ataupun dalam liturgi. Ya. Nah, ini tambahan wawasan kita. Jadi eksegesis itu luas, nggak hanya masalah Yunani, berkutat Yunani, teks, terus interpretasi Bapak Gereja saja, ya. Tapi kita bisa memakai tradisi yang lain, misalnya, maksud saya nggak hanya tradisi teks dari Bapak Gereja,
Tapi bisa dari tradisi oral, ini kayak tadi ya, oral itu berarti him, mendengar, ya. Mendengar apa? Mendengar nyanyian, pujian, gitu. Atau misalnya di gereja kita, ada puji-pujian yang bagus, himne-himne yang dulu bagus-bagus, itu bisa diinterpretasikan. Mungkin penulisnya akan banyak mengambil ayat dari Mazmur. Ya kan? Kan ada ya nyanyian dari Mazmur. Misalnya apa? Eh, ala apa itu yang diambil dari Mazmur, ada pujian diambil dari Mazmur. Ya, katakanlah misalnya eh, Allah pelindungku, Allah batu apa? Batu gunung batuku gitu ya. Allah gunung batuku. Nah, itu kita nyanyikan. Lalu kan nanti kita bisa hubungkan dalam hal apa ini? Cuma kalau di gereja-gereja Protestan atau di gereja Pentakosta itu ya nyanyi ya biasanya di pembukaan gitu ya, dan nggak ada meaning lagi yang kita bisa gali. Jadi sebetulnya miskin gitu. Nah kalau di gereja Ortodoks Katolik itu lagunya itu misalnya kalau kita mau peringati lagunya itu dipilih nggak asal sembarangan, tergantung peringatan apa ya. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini peringatan Sabtu Kudus. Sabtu Kudus itu adalah ketika Yesus setelah mati di atas kayu salib, lalu Sabtunya itu menunggu kebangkitan kan hari Minggu. Nah itu namanya Sabtu Kudus. Nah di situ banyak himne-himne yang dipilih, terutama misalnya diambil dari atau pembacaannya itu diambil dari Kitab Yunus. Ya hari Sabtu itu ada liturgi, lalu ada nyanyian-nyanyian. Ya. Nah nyanyian-nyanyian itu dikaitkan dengan Perjanjian Lama, misalnya Kitab Yunus, ya Yesaya dan sebagainya. Nah itu bisa diinterpretasikan dalam konteks Sabtu Kudus, di mana Kristus turun ke Hades dan mengalahkan Hades. Nah, nanti kalian bisa baca ya. Ini dari buku Eugene Pentuke ya, Hearing the Scripture, Overcoming Jonah and the Never Stopping Light. Ini di bab 7-nya. Jadi di buku di bab 7-nya ada judul tentang ini Sabtu Kudus, Holy Saturday. Ya, halaman 227 sampai 281. Ini buku ini. Ini contoh bagaimana kita mengerti kitab Yunus misalnya lewat oral. Apa? Oral itu apa? Mendengar. Mendengar apa? Puji-pujian. Ya. Nah, nanti eksegesis juga bisa lewat visual. Visual itu apa? Melihat. Melihat misalnya ikon. Saya melihat gambar seperti ini. Nah, kamu jadi lebih memahami kitab suci. Ya. Nah, memang eksegesis itu umumnya di diskursif. Ini eksegesis. Tapi memahami kitab suci itu nggak hanya lewat diskursif. Maksudnya eksegesisnya ya. Eksegesis umumnya di level apa? Diskursif. Ya. Tapi bisa juga pakai aural dan visual. Sehingga eksegesis salah satu cara untuk memahami kitab suci. Yang kita kerjakan itu hanya salah satu cara pendekatannya dengan 4 lapisan tadi. Pakai tipologi, ya, pakai anagogi, lalu literal dan spiritual meaning, ya kan gitu ya. Nah, itu eksegesisnya. Tapi orang belajar kitab suci, memahami kitab suci, tidak harus selalu melalui eksegesis. Lewat dengar puji-pujian itu sebetulnya kalian sedang eksegesis, sedang memahami kitab suci. Ya, nah eksegesis itu kan menggali ya. Bagi yang nggak ngerti Yunani kan sulit, apalagi zaman dulu, ya zaman orang menderita, banyak dijajah dan mereka kan nggak terlalu scholar ya, nggak belajar, nggak ngerti bahasa Yunani juga, sing linguistiknya seperti apa. Ya,
Apakah mereka jadi nggak bisa eksegesis? Enggak, mereka nggak, pendekatannya diskursif seperti Bapak Gereja. Ya, diskusi ini memang sulit seperti yang kita kerjakan, ini pendekatan sangat akademis gitu. Tapi ketika orang itu datang ke gereja mendengar mendengar apa? Nyanyian ala Gunung Batuku misalnya, kamu akan ingat Mazmur gitu. Oh, ala Gunung Batu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini di dalam pujian itu. Ya. Nah, tetapi kalau itu kan banyak kan orang yang asal ngarang ya. Iya. Tapi kalau kita belajar himne-himne di gereja itu, para himnografer itu ya, himnografi itu nggak sembarangan ngarang pujian itu. Ada hubungannya dengan satu peristiwa, misalnya Sabtu Kudus, ada hubungannya dengan inkarnasi, ada hubungannya dengan uh, kehidupan Kristus, kematian Kristus dan sebagainya. Ya, nggak seperti lagu-lagu sekarang yang asal dikarang, ya. Kita nggak bisa belajar situ gitu, ya. Nah, tapi kalau kita kembali belajar himne, ya, himnografi yang sering saya itu banyak sekali yang saya tulis tentang kanon. Kanon itu himnografi. Ya, saya kalau kalian lihat di sini eh, kanon, nah misalnya ini ya, tuh ada kanon Paskal, ini himnografi. Kamu bisa memahami kitab suci lewat ini. Memang nggak diskursif, kamu cuma dengerin, oh kamu jadi ngerti gitu. Ya, kanon. Nah, nanti ada kanon eh, permohonan, ada kanon apa lagi ya, kanon Pasca. Salah satunya lagu itu himnografi itu luas, banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Dan istilahnya ini himnografi Bizantin ya, banyak sekali. Dan tapi di situ kita bisa belajar tentang kitab suci. Ya, lalu ada visual juga. Nah, kalau lihat, kamu bisa belajar kitab suci itu dari visual. Visual itu seperti ikon, misalnya ikon-ikon Pantokrator misalnya. Nah, kamu belajar dari ikon ini. Ini visual. Kamu melihat ini, kamu mengerti tentang kitab suci. Gitu. Ya. Oke. Nah, eh, nanti saya akan jelasin ya di apa itu diskursif, oral, visual ya. Ada tiga macam. Lewat kajian teks, lewat pendengaran, dan lewat melihat. Nah, sehingga eh, ini pemahaman atau menafsirkan kitab suci itu sangat luas gitu ya. Memang salah satunya adalah dengan cara eksegesis. Tapi bukan hanya eksegesis. Kamu bisa memahami kitab suci melalui ikon, memahami kitab suci melalui nyanyian. Nah, ini seru ya, nyanyian seperti buku doa yang saya bagi itu sebenarnya nyanyian. Itu dinyanyikan harusnya. Kan ada nyanyian ya, misalnya nih ya. Ada di sini kamu kalau nanti mau baca namanya paraklesis. Itu nyanyian ya. Itu kanon permohonan. Nih, kanon permohonan kepada Theotokos. Jadi kanon itu satu kumpulan nyanyian gitu ya, maka disebut kanon. Ya, ada latar belakangnya. Nah, ini kanon terdiri dari 9 ode, ode 1. Lalu nanti ode itu ada namanya Hermos, temanya. Lalu troparia, troparia itu penjelasan temanya. Nanti tidak ada ode 2, langsung ode 3. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Langsung skip ke ode 3, Hermos, temanya, lalu troparia. Nah, ini isinya apa ini? Ini isinya adalah banyak dikutip dari kitab suci. Para himnografi itu nggak asal bikin lagu atau pujian.
Banyak diambil dari Mazmur, dari kitab suci, ya. Nah, dari situ kita jadi ngerti kitab suci itu nggak hanya studi akademis gitu ya, tapi bisa dipelajari lewat nyanyian gitu. Zaman dulu orang baca kitab suci itu kayak dilantunkan kayak orang baca Al-Quran gitu ya. Nah, itu di tradisi Timur Tengah. Nah, ini seperti ini. Saya ada Hermos, ada Troparia. Nah, ini nyanyian-nyanyian yang kamu juga bisa pelajari gitu. Nah, waktu kamu pelajari ini, kamu sedang pelajari kitab suci sebetulnya. Memang nggak ditulis ayat-ayatnya, ya. Tapi misalnya kamu ambil kanon Andreas, ini semua isinya dari perjanjian lama ini. Ini kanon besar Andreas, misalnya ya. Kanon itu himne, ini. Kanon itu himne, lagu, pujian, ya tentang pertobatan. Ini menjelang pas momen prapaskah ya. Kita nyanyikan. Oke, nah misalnya ya anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa semua orang. Lepaskan aku dosa yang berat itu dariku. Nah, anak domba Allah ini kan diambil dari Yohanes, ya kan? Lalu eh, misalnya OD2, ya ini kalau Kano Andreas ini banyak cerita dari perjanjian lama, peristiwa Abraham, peristiwa Yunus, peristiwa apalagi Daud, itu diceritakan di sini apa yang mereka alami. Nah, tapi dikaitkan dengan tema pertobatan, ya. Jadi kamu bisa baca, saya nggak tahu, saya ada analisisnya nggak ini ya. Oh, ini nggak ada analisisnya ya. Yang ada itu yang ini, misalnya ini, paraklesis ini, saya ngajak kalian tuh dengerin paraklesis, ya, atau permohonan, kanon permohonan atau small paraklesis pada Theotokos. Nah, ini kamu bisa baca, di buku doa itu ada namanya kanon permohonan, ya. Nah, buku doa ini kan punya ya semua. Yang ini kan filenya. Nah, ya, saya udah pernah kasih kan. Nah, nah ini naik kanan permohonan halaman 37. Oke, kamu bisa baca halaman 37. Nih, oke, kanan permohonan. Nah, ini semua banyak cerita-cerita di Alkitab. Ya, nah, memang ini diambil juga selain itu kata-kata dari sang himno itu ya, sang himnografernya, tapi nggak semua lah ya. Ada yang diambil dari Alkitab. Nah, ini sebetulnya nyanyian. Jadi kalau misalnya kamu mau dengar nyanyiannya, eh, misalnya ya cari di YouTube ya. Saya pernah kasih nggak waktu pelajaran apa itu spiritual formation ya. Dulu kalian belajar spiritual formation kan? Nah, ini yang ini masih ingat apa? Ya ya. Oke, bisa ini ya. Jadi kan kamu dengar kan? Lalu kamu ngerti tentang kitab suci itu. Nah, itu memuliakan Allah Tritunggal dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Nah, dia ngomong gitu pada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, jadi memuliakan Sang Maria itu sebagai ibunya Allah, ya kan? Nah, jadi dari situ kita belajar tentang Maria, tentang Maria ini seperti apa ini sang. Nah, itu kita belajar kita suci secara audi,
audio atau oral, mendengar. Ini yang dia nyanyikan ini doa ini. Ini udah saya terjemahkan ya. Sini. Ini OD1. Coba ya, dari awal. Ini dia lagi ngomong ini. Umar Solid Persep tadi di sini. Tuh. Dia ngomong lagi tentang OD1 Ermos. Ermos itu temanya. Temanya tentang apa ini? Melintasi air seolah di atas tanah kering. Melarikan diri dari niat jahat orang-orang Mesir. Itu diambil dari mana? Nah, benar. Pasal 11 apa ya? Orang kitab Keluaran, kalau kita lihat eh, orang Israel menyeberangi laut, iya, melintasi air seolah di atas tanah kering. Itu lagi apa aja? Melintasi air itu peristiwa Paskah itu. Menyeberangi laut merah itu kan. Nah, diambil dalam uh, uh, apa? Keluaran 14. Oke. Okay? Nah, di sini saya sudah buka buat interpretasinya. Ya. Ini OD1 ini ya. Dahulu ketika orang Israel menyeberangi perairan seolah melewati daratan. Ya, ini terjemahnya agak beda ya. Kalau di sini setelah melintasi air seolah di atas tanah kering, setelah melarikan diri dari niat jahat orang-orang Mesir, orang-orang Israel berseru keras kepada Allah dan penebus kita. Marilah kita menghitung sekarang. Ini diambil peristiwa di perjanjian lama. Nah, jadi kamu dengar lagi tentang Keluaran 14, tapi di dalam konteks himne atau hitung pujian. Nah, apa artinya ini? Ya, nah di sini nanti ada penjelasannya. Oke, misalnya ini ya, eh, OD1. Nih, Hermosnya mengingat keajaiban keluar dari Mesir. Hermos ini mengingatkan peristiwa ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah sebagai bagian dari pelarian dari perbudakan di Mesir. Dengan mengacu pada keajaiban ini menekankan kekuasaan Allah sebagai penebus dan pembebas umatnya. Juga Audilimo adalah sing, adalah seruan untuk memuji dan menyembah Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari penderitaan. Ini temanya ya, Hermos. Lalu nanti ada proparianya atau penjelasannya. Nah, penjelasannya ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, udah. Ini namanya proparia. Hermos itu tema besarnya dari OD1 ini. Lalu nanti dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasannya. Ada empat nih, satu, dua, tiga, empat. Itu sebetulnya dikidungkan, dinyanyikan. Cuma kan kita nggak bisa nih, akhirnya kita baca. Ya, nah kamu dengar nyanyiannya sekarang. Nih, ini sekarang ini dia.
Nah, itu. Oke, itu OD1. Ya, masih ingat nggak? Dulu pernah dengar kan? Nah, teksnya masih ada nggak? Nah, itu adalah kamu sedang membaca kitab suci lewat audio. Cuma kalau bahasa Inggris kan kamu nggak ngerti ya, ada terjemahannya. Ya, tapi ada penjelasannya. Misalnya ini, kita lihat OD1. Tadi Hermosnya mengingat keajaiban keluar dari Mesir, ya kan? Nah, baru nanti di bagian ini, bagian yang pertama, dikatakan apa? Pario pertama, tertekan oleh banyak cobaan. Mencari keselamatan, aku mengungsi padamu. Nah, jadi seperti bangsa Israel tertekan oleh banyak penderitaan di Mesir, sekarang mereka berseru kepada Allah. Ya, nah ini penjelasannya di sini. Dalam Troparia pertama, penulis mengungkapkan ketidakmampuannya menghadapi banyak cobaan dan mencari perlindungan pada Theotokos. Panggilan kepada Bunda Maria sebagai perawan dari Bunda dari Logos, ya, dia Bunda karena dari Logos, menunjukkan kepercayaannya pada para Bunda Maria dan berencana keselamatan. Permohonan untuk membebaskan kita dari segala penderitaan dan kejahatan, mencerminkan keinginan untuk dibebaskan dari segala penderitaan dan kejahatan. Lalu, Troparia kedua itu menggambarkan apa? Serangan dari nafsu dan kecemasan yang memenuhi jiwa dan dengan keputusasaan. Jadi permohonan kepada Theotokos untuk memberikan ketenangan, menunjukkan keyakinan bahwa melalui bantuan ilahi seseorang dapat menemukan kedamaian. Ya, Bunda Maria dimohonkan untuk memberi ketenangan melalui Come all your Son and God. Oke. Nah, kenapa kepada dia? Karena dia melahirkan sang sabda itu yang paling mengerti pergumulan, kesulitan manusia. Ya. Nah, ini doa bantuan dalam kesusahan. Troparia ketiga, permohonan yang penuh harapan pada Bunda Maria untuk diselamatkan dari kesusahan. Penulis mengakui perlindungan Bunda Maria sebagai pengungsian terakhir dalam kesusahan dan penuh pengabdian mengangkat doa dengan harapan penuh. So, jadi kalau kamu seperti menyeberangi Laut Merah, ya, menyeberangi Laut Merah itu kamu kan ibaratnya tuh mengungsi kemana nih? Ya, mengungsi ke tanah yang penuh pengharapan. Ya. Nah, pengharapannya itu nanti ada seorang sosok namanya Maria yang akan melahirkan Kristus, gitu. Ya. Nah, Troparia terakhir menggambarkan keadaan tubuh dan jiwa yang sama-sama sakit. Permohonan ini meminta Theotokos untuk memberikan penyembuhan melalui divine providence and gracious visitation. Jadi Theotokos itu jadi kayak semacam teladan kita, ya, melalui dia nanti akan lahir divine providence, perlindungan ilahi dan anugerah itu. Oke, jadi menunjukkan kepercayaan kepada kebaikan mudah-mudahan dan kuasa penyembuhan ilahi. Nah, jadi ini adalah himne di gereja awal yang percaya bahwa Bunda Allah ini bersama dengan anaknya itu akan menjadi tempat pengungsian kita. Nah, ini kan paraklesis kepada dia nih, ya. Small supplication to Theotokos. Nah, ini himnografi yang kita salah satu contoh yang kita bisa baca atau kita dengarkan untuk mengerti ya apa yang terjadi misalnya di dalam kitab suci. Nah, misalnya ini tadi ya. Kata-katanya menarik kan? Kalau kita lihat ya. Melintasi air seolah-olah di atas tanah kering. Oke, melarikan diri dari niat jahat orang-orang Mesir. Lalu orang Israel berseru keras kepada Allah dan penebus. Nah, ini adalah gambaran hidup kita. Ya, kita mencari pengungsian, kita mau mencari tempat yang aman, teduh. Kepada siapa? Ya, hanya kepada Allah. Nah, di sini permohonannya lewat siapa? Sang Theotokos.
Oke. Nah, makanya di sini tertekan. Jadi kalau kita dibawa, jadi ini paraklesis ini kayak doa yang kita ucapkan pada orang yang sangat tertekan seperti perbudakan di Mesir itu. Ya, banyak cobaan, mencari keselamatan, mengungsi padamu. Ya Bunda Sang Sabda Perawan, dari cobaan dan penindasan selamatkanlah aku. Nah, itu seperti apa yang terjadi bangsa Israel di Mesir, ya. Nah, nanti kalau kamu lihat belum ada kata-katanya yang sangat menarik ya. Misalnya satu contoh ya. Kalau kita pakai himnografi ini, kemarin tuh saya kasih satu contoh, misalnya ini yang Pasca Kudus ya. Ada salah satu kata tertidur itu. Oke. Nah, ini dia ya. Di poin ya. Selain itu ya, selain ini, kamu juga bisa lihat ada satu kata tidur pada waktu Yesus eh, dikubur, ya kan? Tubuhnya terbaring di mana? Di dalam kuburan atau di dalam gua, seolah dia tertidur. Nah, kata tertidur itu bahasa Yunaninya adalah afino. Apa? Afino ya. Nih. Nah, itu dipakai di dalam Kidung Pujian di Sabtu Kudus. Kristus telah tertidur, akan bangkit kembali pada hari ketiga. Nah, ini punya Injil Lukas 8:23. Coba kita buka ya. Lukas 8, coba kita buka Lukas 8:23 kan. Dan ketika mereka sedang melayar, Yesus tertidur kan. Di situ kan. Nah, coba kita lihat Yunaninya. Yunaninya apa di situ dipakai? Sama kan? Aful no kan? Ya kan? Oke? Aful no kan? Yang ini kan? Ya kan? Ini afunosen dari kata apa? Afut, afutno. Nih, right? Indikatif auris. Berarti auris itu titik, udah tertidur. Yesus tertidur, selesai tertidur dia memang benar tertidur. Nah, tapi ceritanya kan Yesus tertidur di tengah badai. Waktu dia menyeberangi danau dengan perahu bersama muridnya kan. Murid-muridnya pada takut semua, Yesus tenang-tenang aja tidur gitu. Padahal perahunya sudah masuk air gitu ya kan, mau tenggelam gitu. Tapi Yesus sedang tertidur gitu. Yesus tertidur, bukan ini ya, bukan sedang ya, tapi tertidur. Indikatif auris, dia bukan pakai present. Oke? Nah, itu artinya apa? Ternyata itu juga dipakai waktu Yesus di dalam Hades atau Yesus mati gitu. Dia tertidur, ya, Abnosas akan bangkit kembali pada hari ketiga. Nah, ini kata kerja yang sama dipakai dalam Lukas 8:23 tadi. Ini artinya apa? Kata ini menekankan paradoks kehadiran dan ketidakhadiran Kristus dalam kematiannya. Jadi seperti tidur Yesus di perahu, ya kan? Baru dia membuat mujizat menenangkan badai. Nah, itu sama seperti dia tertidur di kubur, baru habis itu apa? Menang atas kematian. Ya. Jadi peristiwa itu bisa digabungkan gitu. Yesus tertidur, badainya tenang. Badainya jadi habis itu badainya berkobar-kobar, habis itu tenang. Dia bangun tenang. Nah, sekarang Yesus tertidur, maut berkuasa. Tapi begitu dia bangkit, mautnya kalah. Ngerti nggak? Nah, ini kan Kristus yang telah tertidur ini kata kerja afinosas ini kan menarik gitu. Jadi ada kata-kata yang menarik
ya, misalnya leksikal ini yang punya meaning gitu, ya. Nggak dikatakan Yesus mati, tapi Yesus tertidur. Tidak dipakai kata anaton ya, mati gitu. Tapi ya afutno gitu. Yesus tertidur. Nah, ini udah hubungannya dengan Yesus tertidur di perahu tadi. Jadi tidur Yesus di perahu mendahului mujizat, menenangkan badai. Tidurnya dikubur mendahului kemenangannya atas ya. Nah, itu kan menarik kalau kita bisa lihat ke di situnya ya. Nah, kembali lagi tafsiran misalnya dengan himne-himne seperti ini kaya sekali ya. Kita bisa lihat kata-kata Yunani yang dipakainya juga. Nah, saya tertarik misalnya nih, setelah melintasi air seolah di tanah kering, melarikan diri dari niat orang jahat, orang Israel berseru keras kepada Allah dan menebus kita. Nah, jadi dari zaman dulu aja, Israel itu sudah melihat ada Allah yang menebus. Menebus itu berarti apa? Mengambil kembali dari tangan si jahat, dari tangan si Mesir. Menebus itu. Seperti kamu menebus benda, menembus barang, kamu ngambil barangmu, tapi dengan membayar sejumlah hal. Nah, itu artinya, ya. Ya kalau kamu perhatikan kata-katanya seperti ini, misalnya ada kata-kata yang kamu bisa ambil ya. Jadi misalnya prosedurnya adalah begini. Penafsirannya itu bisa tipologi, ini diskursif. Tipologi, ya. Tapi bukan hanya itu saja, bisa leksikal. Leksikal itu kayak tadi kata tertidur tadi. Itu bisa menarik, ya. Bahkan bisa tematik, bisa intertekstualitas. Nah, intertekstualitas saya sudah ajarkan ya. Dikaitkan misalnya Yesus yang tertidur dikaitkan dengan kitab Yunus. Yesus yang di perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, itu intertekstualitas. Atau gabungan, narasi gabungan. Ya, atau namanya aktualisasi. Nah, ini adalah cara-cara yang dipakai untuk menafsirkan kembali kitab suci. Jadi tipologi, leksikal, intertekstualitas, narasi gabungan, aktualisasi. Nah, di kelas ini kamu cuma pelajari ini doang, tipologi. Kita belum pelajari yang lain. Jadi sangat kaya. Nah, ini ada contoh-contoh, misalnya kalau narasi gabungan, contohnya kayak gimana? Nah, ini nanti kamu belajar contoh Yesus turun ke Hades ini. Kamu baca aja di sini. Ya. Contoh narasi. Tadi contoh leksikal mana tadi? Saya kasih contoh leksikal. Ini kata tertidur tadi. Itu contoh kata. Leksikal itu artinya kata. Jadi soroti satu kata. Nah, oh, artinya ini jadi ini gitu. Ya. Nah, nanti ada contoh lagi, misalnya narasi gabungan atau intertekstualitas. Ini contohnya di sini nanti. Ini leksikon ya. Terus atau contoh tipologi ini ada. Jadi tipologi juga ada macam-macam. Oke, kamu pelajari di sini. Nah, tipologi itu juga ada macam-macam. Ada tipologi konvertif, kiastik, metatipologi, resiprokal tipologi, embedded tipologi. Embedded tipologi itu contoh yang saya ajarkan itu misalnya Kristus, antitipikalnya Theotokos gitu. Ya. Di mana antitipikalnya misalnya Kristus menjadi tipe bagi antitipikal lain itu Theotokos. Resiprokal misalnya tipe dan antitipikalnya bertukar peran, bisa saling bertukar, ya. Misalnya Yunus berbicara kepada penjaga makam Yesus. Oke, Yunus padahal itu kan udah ini kan, tapi bisa ditarik resiprokal tipologi, dia bisa berbicara seolah-olah dia hadir gitu loh pada penjaga makam Yesus. Tapi ada metatipologi, misalnya tungku api, nah ini yang saya sering ajarkan. Tungku api atau semak berduri itu tipologi dari apa? Rahim Maria, ya kan? Nah,
gerbang itu Maria, semak berduri itu Maria, tangga Yakub itu Maria, ya kan? Nah, itu namanya meta tipologi, ya. Ada namanya kiastik tipologi. Oke. Nah, misalnya eh, ini struktur kiamus yang tidak lengkap atau pincang yang menyarankan hubungan tipologi di dalam seringkali melibatkan Allah Bapa sebagai tipe, ya. Ada lagi namanya converted tipologi. Converted tipologi itu misalnya tokoh Alkitab itu dikonversi untuk menggambarkan peran keselamatan Yesus, ya. Meskipun tidak ada hubungan tipe antipikal langsung. Nah, jadi ada macam-macam. Umumnya biasanya kita pakai adalah metatipologi atau resipokal tipologi. Jadi para para himnografer itu waktu lagi mau menulis lagu itu, mereka bisa pakai tipologi yang sangat kaya. Misalnya tipologi timbal balik itu atau tipologi apa namanya aktualisasi. Contohnya gini, ya. Yunus yang berbicara dengan penjaga makam. Padahal Yunusnya kan udah mati kan. Tapi seolah-olah dihadirkan kembali lagi, dia bisa berbicara kepada sang penjaga makam. Ya, nah, dia mengatakan gini, perkataan Yunus kepada penjaga, mengutip Yunus 2 ayat 8 ya. Kamu yang menghargai hal-hal yang sia-sia dan palsu telah meninggalkan belas kasih untuk mereka. Itu menjelaskan bahwa Yunus yang berbicara dari dalam ikan, secara nubuat menunjukkan perkataannya kepada para penjaga makam Kristus. Ya, jadi penjaga makam itu dianggap kamu menjaga hal yang sia-sia dan palsu. Ngapain kamu jaga kuburan itu? Oh, Yesusnya udah bangkit, kamu jaga nggak perlu dijaga. Nah, itu seolah-olah Yunus itu lagi bicara sama si penjaga makam. Kamu menghargai hal-hal yang sia-sia dan palsu. Nah, ya, telah meninggalkan belas kasihan Allah, yaitu Kristus sendiri yang bangkit dari kubur. Nah, ini adalah contoh tipologi timbal balik dan aktualisasi di mana tokoh perjanjian lama berbicara kepada realitas perjanjian baru dan pengalaman jemaat. Menarik ya? Itu namanya tipologi timbal balik. Pakai tipologi dinamis timbal balik. Ya. Nah, atau aktualisasi. Aktualisasi itu kayak tokohnya udah mati itu kayak dibangkitkan sekarang gitu. Seperti Yunus ya berbicara gini, kamu sia-sia jaga makam Yesus itu karena Yesusnya sudah bangkit. Yunus ngomong di pasal 2 ayat 8, kamu yang menghargai hal yang sia-sia dan palsu telah meninggalkan belas kasihan untuk mereka. Nah, ya, menarik. Oke, jadi bisa pakai tipologi, bisa pakai leksikon, kemudian bisa pakai lagi apa ini? Ini ya, tipologi yang lain misalnya nih, dada ikan paus. Oke, dada ikan paus. Nah, jadi waktu itu kan Yunus itu seolah ada di jantung ikan paus, dia dimakan oleh ikan. Ini satu gambaran tentang Kristus yang di dada. Dada itu kan di sini ya, di jantung ya. Yesus itu ada di jantung bumi. Ya. Nah, ikan itu digambarkan ketos. Itu bukan ya kita ngomongnya ikan paus karena di sini kita tahunya ikan paus ya, tapi belum tentu sejenis ikan itu ya. Tapi itu ikan monster gitu. Pokoknya ikan besar yang bisa makan manusia. Ya nggak mungkin lah kamu bilang itu ikan lele gitu ya. Atau ikan gurame yang nggak mungkin kan. Pasti itu ikan monster yang besar. Nah, itu mau menunjukkan bahwa apa? Monster laut itu metafora dari apa? Iblis atau Hades. Nah, Yesus ada di jantung itu. Oke? Nah, itu pakai tipologi. Uh, itu seperti kayak metatipologi. Ya. Ikan yang menelan Yunus, ikan itu tipologi dari apa? Hades. Nah, itu namanya metatipologi. Lalu ada lagi misalnya tadi di sini dia ngomong apa ya? Narasi gabungan ya. Misalnya narasi gabungan itu di mana ya di sini ya?
Narasi gabungan itu kayak beberapa event itu digabungin. Misalnya di sini ya. Oke, nanti bisa dibaca aja ya. Ada tadi narasi gabungannya, misalnya dia, jadi beberapa narasi itu dihadirkan gitu, beberapa cerita. Contohnya, oh ya, ini misalnya nih ya. Misalnya Kristus dibungkus dengan mur dan kain kafan, ini digabungkan dengan cerita. Oke, jadi misalnya kalau waktu Yesus dikubur itu kan ada cerita di Injil Sinoptik itu kain kafan ya. Yesus dibungkus dengan kain kafan. Tapi Injil Yohanes mengatakan itu dengan mur, ya. Nah, jadi beberapa versi cerita atau narasi itu bisa digabungkan untuk lebih mengerti, ya, atau untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap dan simbolis. Nah, itu contoh narasi gabungan, narrative conflation ya. Nah, misalnya ada lagi ini, para wanita yang datang untuk mengurapinya dengan mur. Oke. Nah, kata mengurapi itu kan mirizo, artinya mengurapi. Nah, itu ada hubungannya dengan Markus 14 ayat 8. Ya. Mirizo ini terkait dengan pengurapan untuk penguburan. Secara halus menghubungkan tindakan kasih wanita di Betania dengan persiapan penguburan Kristus. Oke, jadi kata mirizo itu yang wanita datang mengurapi Yesus dengan mur itu. Nah, ternyata di Markus 14 ayat 8 itu kan cerita wanita Betania yang mengurapi kaki Yesus. Itu jadi kayak semacam persiapan penguburannya. Nah, ini leksikon lagi gitu. Ya. Jadi nanti kalau kamu exegesis, perhatikan ya leksikon-leksikonnya yang ada hubungannya dengan satu narasi yang lain. Namanya itu hapax legomenon. Ya. Misalnya tadi, wanita datang mengurapinya dengan mur. Ini kan ketika Yesus sudah mati ya, tubuhnya di kuburan. Lalu para wanita itu hendak datang mau mengurapi. Nah, kata mengurapi ini ternyata sama dengan Markus 14 ayat 8, waktu itu terjadi pengurapan di Betania. Ya, ini juga menjelang kematian dia. Nah, kata mengurapi itu sebetulnya, oh ini sudah pengurapan di Betania itu seperti semacam persiapan pengurapan untuk penguburan Yesus gitu. Ya. Nah, ini menarik. Terus tadi yang narasi gabungan itu kayak misalnya ada beberapa tradisi Injil yang berbeda kan. Kalau misalnya ada yang menyebutkan Kristus dibungkus dengan mur dan kain kafan, ya. Padahal sinoptik cuma bilang kain kafan, sedangkan Yohanes memakai mur. Nah, itu sebenarnya bisa digabungkan, ya. Jadi kalau kamu baca misalnya ya, kok antara Matius, Markus itu kok bisa beda-beda ya versinya, gabungin aja. Itu namanya apa? Narasi gabungan, ya. Apalagi ya? Contoh lagi, aktualisasi tadi itu ya. Yunus itu benar-benar hadir sama penjaga makamnya. Leksikal itu tadi contoh kata tertidur, ya. Tipologi timbal balik itu kayak misalnya tadi ini tadi ya, Yunus dengan penjaga makam itu. Oke, jadi seperti itu. Banyak kekayaan yang kalian bisa pelajari sebetulnya bukan hanya diskursif maksud saya, tapi bisa explore lewat himne-himne seperti ini, ya. Seperti tadi kisah melintasi Laut Teberau. Nah, itu
Laut tebal itu tipologi apa tuh? Matian kan, laut itu menenggelamkan kita kan. Tapi kita bisa melintasi seolah di tanah yang kering, ya. Lalu berseru kepada penebus. Nah, itu sebetulnya ada gambaran tentang Paskah, ya, gambaran tentang Paskah. Jadi Paskah itu membebaskan kita dari apa? Cobaan, memberikan kita keselamatan, membebaskan kita dari hawa nafsu, apalagi di sini. Nah, itu hanya bisa terjadi karena ada Sang Buddha yang melahirkan Sang Juru Selamat. Itu OD1 itu kamu sudah paham gitu, ya. Jadi Paskah itu apa? Membebaskan kita dari mara bahaya, membebaskan kita dari laut yang ganas, membebaskan kita dari Mesir yang mengejar di belakang kan. Firaun itu lagi kejar kan. Mereka udah deadline, deadlock nih. Wah, ketemu laut pula ini, mau kemana udah nggak bisa ini. Ya kan? Balik lagi pasti ditangkap sama bangsa Mesir, diperbudak lagi gitu. Udah satu-satunya cara apa? Laut itu dibelah. Ya sih? Nah, jadi lewat himne-himne seperti ini, kamu bisa belajar eksegesis yang lain. Nah, baca buku ini, mau nggak mau. Kalau kamu mau tahu lebih kaya, ya, dua buku ini. Ini highly recommended. Ya, cuma bahasa Inggris gitu. Ya, sekarang kan udah banyak tools ya, tinggal kamu copy, terjemahin aja. Kayak apa gitu ya, translator kan banyak. Nah, jadi belajar seperti itu sangat menarik. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke diskursif. Diskursif ini, ya, eksegesisnya namanya diskursif. Kita lihat lagi. Mungkin contoh langsung aja yang punya kalian. Siapa yang belum diperiksa? Stop udah belum? Belum ya. Oke, ini kita cek dulu. Kamu ambil dari mana? 215, 12 ya. Oke. Coba baca Yohanes 15, 12. Inilah perintahku itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, coba baca Yunani. Aute. Hmm. Terus? Iya. Sekali lagi. Aute. Main dong, ikut cuak. Semua, 1, 3. Aute, estin. Iya. Ini teks aslinya. Ya, aute estin, he entole, he eme, ina agapate alelus, atos egapesa humas. And then yang kedua, kamu harus bisa analisis sintaksisnya, ya kan? Nah, berarti caranya apa? Lihat diagramnya atau strukturnya ya, sintaktik formnya. Nah, di sini kita udah dibantu oleh Lidi.
Nih, he entole berarti dari klausa dulu, ya kan? Berapa klausa ini? Klausa induknya ada berapa? Nah, klausanya ada nggak? Kan gitu, ya kan? Nah, induknya satu, ini kan? Anaknya, hah? Yakin satu. Ina, iya. Terus ada lagi nggak? Ya, kamu yang bikin. Diam aja. Anaknya ada berapa di situ? Ingat, yang bisa membentuk anak kalimat itu kan ada infinitif, participle, terus conjunction, dan relatif pronoun. Ya kan? Baru minggu lalu dipelajari. Oke, ya. Nah, hina ini apa? Conjunction. Oke, bisa membentuk anak kan? Cirinya kalau dia bentuk anak kalimat, dia ada lagi predikat atau subjeknya lagi. Pasti ada predikatnya lagi. Agapate ini predikatnya. Atau ada kata kerjanya. Lalu ada lagi nggak? Yang mana? Katos. Katos ini apa? Conjunction lagi. Jadi si anak punya anak lagi gitu. Paham? Nah, berarti klausanya ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Satu induk, dua lagi anak. Ya kan? Nah, kamu tulis di situ. Eh, klausa induknya ini. He entole, he eme, estin, aute. Oke? Lalu ada anak kalimat hina agapate alelus. Dan anak kalimat lagi katos egapesa humas. Cuma anak kalimat hina ini menjelaskan apa? Apa? Isi dari aute. Ya kan? Oke? Inilah perintahku. Inilah perintahku. Apa? Yaitu supaya apa? Agapate alelus. Kamu saling mengasihi. Katos sama seperti egapesa humas. Aku mengasihi kamu. Nah, gitu. Gampang, terjemahnya sih gampang. Cuma harus ngerti strukturnya dulu. Inilah perintahku. Ya, perintahku adalah ini. Gitu ya, perintahku adalah ini. Itu supaya, nah, hina ini kan artinya supaya, ini anak kalimat menjelaskan apa? Aute. Maka ada sama dengan ini. Atau isi perintah. Isi perintahnya apa? Agapate, alelus. Kamu saling mengasihi. Nah, kamu saling mengasihi itu dijelaskan lagi oleh katos. Perbandingan ini. Berarti ini klausa apa namanya? Katos ini. Adverbial, ya kan? Karena menjelaskan kata kerja. Kalau hina ini klausa apa? Klausa adverbial, adjectival, atau substantival? Hah? Substantival. Karena dia isi dari perintah. Ya, coba lihat Wales, buka Wales ya. Kamu pakai Wales. Ini buku yang saya kira simple, bagus, jelas ya. Nah, ini misalnya kalau substantif, ada hina nggak di sini? Kalau dia sebagai dia subjek atau objek itu? Nih, hina ya kan? Direct objek ya. Oke, perintahku adalah ini. Nah, ininya adalah ini, yaitu ini ya. Atau eh,
Aposisi ya, sebetulnya ini lebih tepat ya. Ya kan, karena sama dengan kan. Masih ingat nggak yang sama dengan ini? Aposisi. Aposisi maksudnya keterangan tambahan dari aut. Nah, maka bisa kan nih aposisi kan? Ada hina kan? Gitu. Sekarang katos, coba cari. Katos itu apa? Katos itu menjelaskan agapate kan? Agapate kata kerja kan? Berarti kalau menjelaskan kata kerja itu adverbial. Nah, ini adverbial clause. Nih, coba cari yang katos mana ini katos. Lihat aja katos. Oh, comparison. Nah, ini perbanding. Aku saling mengasihi itu dibandingkan dengan aku mengasihi kamu. Oke? Nah, itu dari sisi klausanya. Nah, sekarang setelah klausa itu kamu apa? Parsing ya. Parsing ya, katanya. Parsing. Parsing. Parsing aja. Lihat di Bible Box. Oke? Misalnya entole parsing nominatif. Jadi ini subjek. Eme posesif. Ya kan? Nominatif juga. Jelaskan apa? Posesif. Oke? Esteem. Indikatif present. Aktif third person singular. Ya kan? Artinya adalah. Perintahku adalah ini. Aute itu ini. Demonstratif, nominatif, feminim, singular. Nominatif apa ini? Predikat. Ya. Nominatif predikat. Nah, sekarang ST ini present. Perintahku adalah ini. Present itu kan ingat. Dia sedang perintahku adalah ini. Sekarang nih. Khusus nggak ngomong perintah yang dulu atau perintah yang akan datang, tapi ini sekarang perintahku sekarang ini. Oke, itu present. Nah, apa perintah dia yang sekarang? Ini tentu present apa? Kamu jelasin. Kan present deskriptif, ya kan? Atau present yang sedang terjadi. Perintahku ini sekarang. Enggak ditunda-tunda, besok akan datang gitu, enggak. Oke? Ya. Nah, ini baru hina. Ini berarti klausa apa nih? Hina nih. Hina itu kalau kamu passing, wah. Hina itu kalau kamu passing apa? Conjunction subordinating membentuk klausa apa tadi? Klausa aposisi. Siap. Klausa posisi. Maka ada sama dengan situ. Oke, agapate sekarang lihat. Subjunctive present. Nah, ini ada subjunctive nih. Oke, subjunctive itu moodnya ya. Berarti ini kayak semacam keinginan atau kemauan. Nah, mengasihi itu harus berangkat dari apa? Kemauan kita, subjunctive. Belum tentu kamu mau mengasihi. Oke, lalu present ya tentu sekarang. Sinya jangan tunda-tunda. Present. Oke, subjunctive tapi harus dari niat kita, dari kemauan kita. Subjunctif. Nah, subjunctif itu kamu pelajari lagi dong. Dulu kan udah belajar subjunctif. Nih, mood subjunctif itu bisa kemungkinan, ya, kemauan, keinginan. Nih, subjunctif. Itu inti dari subjunctif. Mood itu apa? Uncertain, probable. Oke? Jadi tindakannya masih kemungkinan. Nah, ini subjunctif. Masih bentuknya kemungkinan. Jadi Yesus perintahkan mengasihi. Kamu saling mengasihi. Belum tentu kita mau. Nah, itu maksudnya itu subjunctif. Yang ada sekarang nah, saling menjatuhkan. Kita lihat.
saling gosip, saling tuduh, saling fitnah, ya kan? Oke. Hah? Apa? Oh, nggak ada. Ya, bagus kalau nggak ada. Di luar sana banyak. Di sini lebih banyak lagi. Oke, itu subjunctive. And then present berarti present apa? Kamu jelasin ya. Lalu yang menarik di sini adalah lihat tuh, sama seperti agapesa. Nah, agapesa itu coba diparsing. Indikatif loh, dia nggak pakai subjunctive lagi kan. Aku mengasihi kamu. Jadi maksudnya Yesus mengasihi kita. Dia pakai subjunctive, Yesus mengasihi kita? Enggak. Kalau Yesus mengasihi kita pakai subjunctive, bahaya. Jadi dia pilih kasih. Belum tentu dia mengasihi kita, ya kan? Nah, makanya dia pakai indikatif. Indikatif ini fakta. Gitu. Tapi auris. Nah, kenapa kok auris? Tadi kita pakainya present, ya kan? Disuruh menaati perintah, mengasihi itu present sekarang. Yesus mengasihi kita pakainya auris. Auris, apa kok pakai auris? Minggu lalu kan kita belajar auris ya. Auris itu titik gitu. Ya, selesai di masa lampau kan. Jadi Yesus mengasihi kita itu auris loh. Gak pakai present. Ya kan? Nah, berarti apa? Mau menunjukkan apa? Yesus mengasihi kita itu kalau present, dia akan lihat nih siapa yang mengasihi dia baru dia kasihi. Yang gitu. Ya kan? Lu ngasihi saya enggak? Enggak, gua juga enggak gitu. Present. Ya. Kalau egapesanya ini diganti jadi present, maka akibatnya apa? Yesus akan lihat siapa yang mengasihi dia. Dia akan kasih. Nah, ternyata enggak. Ternyata auris loh. Jadi Yesus mengasihinya dari sejak dulu. Dia nggak lihat kamu sekarang ngasihi dia atau enggak. Itu urusan kamu. Kamu mau mengasihi dia, itu urusan kamu. Tapi urusan Yesus, dia sudah mengasihi kamu. Dan sudah selesai. Oke? Nah, itu auris ya. Jadi kalau sempat kalau pakai present, berarti Yesus mengasihinya sekarang. Dia akan lihat di siapa yang ngasihi saya. Yang enggak, dia nggak akan ngasihi gitu. Oke? Nah, ini kalau auris berarti Yesus mengasihi itu dari dulu dan lengkap sudah selesai. Jadi nggak usah diragukan lagi kasihnya Yesus ini. Nah, kalau kita ini masih subjunctif. Kita tuh harus ya, ini perintah belum tentu kita jalani. Nah, makanya subjunctif. Masih sifatnya probable, kemungkinan. Jadi Yesus tahu. Jadi ada aja yang mengasihi, ada aja yang nggak mau saling mengasihi, ada aja nanti yang saling benci atau ada yang tidak mau taat. Ya. Nah, tapi kalau kasih Yesus tidak pakai present, tidak pakai subjunctif, pakainya indikatif auris. Itu bedanya. Kalau manusia subjunctif present, Yesus indikatif auris. Nah, itu. Ya kan? Nah, jadi dari situ, dari tensisnya kamu sudah bisa lihat perbedaannya si manusia dengan kasih Allah itu. Oke, tinggal udah nanti kalau udah ngerti tinggal terjemahin ya. Nah, habis itu kamu buat uh, jemahannya, lalu kontennya ya. Kontennya kamu akan fokus 3 poin ini kan. 1,
2, 3. Poin pertama ini tentang perintah. Poin kedua isi perintah. Poin ketiga ini perbandingan. Kasih manusia saling mengasihi itu seperti Yesus mengasihi kita. Ya. Artinya apa? Perbandingannya ya kasihmu sesama itu ya harusnya jangan hanya ya harus seperti aku mengasihi kamu ya, lengkap full gitu. Jadi dari subjunktif harus diubah jadi indikatif. Ya. Jadi present harus jadi aorist. Nah, itu maksudnya. Atau Yesus memberi teladan. Yesus sudah mengasihi kita dulu. Sekarang kamu saling mengasihi seperti dia. Oke. Nah, tinggal kamu jelasin lalu bikin deep structure-nya ya. Misalnya deep structure-nya apa ini? Tadi udah banyak ya saya sampaikan poin-poinnya kan. Jadi perintah, menaati perintah itu identik dengan mengasihi. Mengasihi itu harus seperti Yesus mengasihi, ya kan? Atau apa lagi? Nah, cari tafsirannya dan ya terus disinergikan. Centernya tentang ini kan banyak ya. Di Yohanes itu banyak, misalnya nah ini ada Yohanes 17 ya, 14. Atau kamu mau nyoroti leksikalnya, misalnya kata entole, kata perintah, atau kata egapesa, itu juga bisa secara leksikal. Ya. Ini deep structure-nya, ya ini luas, Christ Center-nya tuh luas ya. Bisa interaksi dengan Yohanes 14:21. Yohanes 14:24 itu jelas. Bahkan di dalam kitab Ulangan. Ya. Ini kata kasih itu. Jadi kata kasih itu selalu identik dengan namanya perintah. Ketaatan, ya, ketaatan pada perintah. Oke, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ya kan? Nah, berarti apa maksudnya ini? Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi. Nah, kalau perintah itu kan ditaati ya. Nah, begitu kamu taat perintah itu berarti kamu mengasihi. Karena isi perintahnya itu mengasihi. Jadi kalau kamu menaati perintah itu, ya kamu mengasihi. Seperti saya memberikan perintah kepada Christoph. Christoph, kerjakan tugasmu. Nah, Yesus, Christoph kerjakan. Berarti kalau dia kerjakan, dia menaati perintah. Nah, kalau hasil dari menaati perintah itu apa? Tugasnya selesai, dia kerjakan. Ya, jadi kalau dia menaati, kondisinya adalah dia berarti mengerjakan tugasnya atau menyelesaikan tugasnya. Oke, nah jadi di sini kalau Yohanes 15:12 itu tentang menaati perintah yaitu saling mengasihi. Tetapi menaati perintah ini ternyata kalau kita kaitkan di masalah entole ya, entole ini kan perintah ya. Ya. Ternyata menaati perintah itu ini bukan hanya menaati perintah itu sama dengan kasih juga. Kebetulan isi perintahnya mengasihi gitu. Ya. Jadi menaati perintah itu sama dengan kasih. Perintah identik dengan kasih. Sehingga perintah itu bukan satu beban berat, hukuman yang berat, karena itu kasih. Nah, itu kamu cari tuh. Makna rohaninya apa tuh? Atau di sini kalau kamu hubungkan misalnya ini ya, Yohanes 14:15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti
Jadi menaati perintah artinya mengasihi Yesus. Kasih pada Yesus. Menaati perintah berarti mengasihi Yesus. Nah, menaati perintah dengan kasih ini apa hubungannya? Ya. Misalnya kamu akan ngomong perintah di sini, menaati di sini, bukan dipandang lagi sebagai beban berat seperti hukum, tapi sebetulnya adalah pernyataan kasih. Maka kasih itu harus diwujudkan dengan ketaatan. Nah, kamu coba lihat Yakobus, kasih tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman harus ada perbuatan. Baru hidup. Nah, misalnya kamu kaitkan dengan Yakobus begitu ya. Nah, nanti kamu kaitkan dengan Yohanes 14:15. Selain itu ayatnya apa lagi dong? 12 itu bisa juga 14:21 tadi ya. 17:24 nah misalnya ini. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi ada hubungannya dengan Yohanes 17:24 misalnya. Atau ini bebas ya, kamu mau ambil yang mana? Atau kamu mau ambil 14:21. Nih. Barang siapa yang memelihara perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan kasih Bapakku. Nah, jadi sama lagi. Jadi menaati perintah, berarti mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus itu berarti apa? Dikasihi Bapa. Nah, dikasihi Bapa. Ya kan? Dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi menaati perintah, kasih kepada Yesus, dikasih Bapa, Yesus mengasihi kita. Tuh, dia akan menyatakan diriku kepada kamu selidiki ini hubungan-hubungannya. Ya, nah, itu try center yang kamu ambil. Jadi ambil berapa ayat itu. Nanti kamu gabungkan ya, tafsiran dari Bapak Gereja misalnya. Ya. Nah, gitu tuh jadi nanti dapatnya sinergi. Nah, dari Bapak Gereja, kamu bisa pakai buku ini kan. Contohnya buku di Catena Bible itu bisa, atau misalnya di mana ini ya? Tafsiran ini yang buku seperti ini loh. Ada kan? Yang ini, Ancient Christian Commentary ada? Ya kan? Nah, ini kamu tinggal buka Yohanes berapa di situ. Coba, misalnya Mas Yohanes itu di volume 20 ya berarti ya. Nah nih, Yohanes berapa tadi? 15 kan? Nah, kamu harus lihat apa pemikiran dari para bapak gereja. Oh, lewat 17, 16, 15, 14, 13. Nah, ini dia. Ada Cyprianus, Basilius, Agustinus. Ini bagus nih Agustinus. Efraim, Chrysostomos.
Ini beberapa tokoh kamu udah bisa ambil. Satu, dua, tiga. Kamu ambil ini misalnya. Hubungan antara perintah kasih. Ya. Nah, apa kata misalnya Silius, misalnya ini. Do we fail to love according to the common law, then we lose the distinctive mark imprinted in us. We puff out till almost bursting with empty pride and arrogance, then we fall into the inevitable condemnation of the devil. Jadi kalau kita gagal mengasihi, ya, menurut perintah Allah, maka kita kehilangan apa? The distinctive mark imprinted in us. Tanda stempel. Oke, tanda Roh Kudus itu kita kehilangan. Itu kata. Kenapa? Apakah kita dengan namanya sombongan atau garis, ya, maka kita akan jatuh ke dalam hukuman si iblis. Nah, ini kata nih Basil. Jadi peganglah perintah kasih itu. Ini satu perintah yang sangat penting ini. Kamu gagal, nah perintah atau gagal dalam kasih, ya, jadi kamu tidak apa tadi menaati perintah itu berarti apa? Mengasihi Yesus, ya. Nah, berarti kamu tidak dikasih Bapa. Gitu. Nah, lalu Agustinus bahas ini. Apakah kasih itu hanya satu-satunya perintah? Bacaan ini. Ya. Ephraim mengatakan kasih itu sebagai pengarah, ya, dari seluruh perintah yang lain. Kompasis, mengarahkan. Kamu banyak bahas tentang kasih ini. Nah, lalu nanti Chrysostom, ya. Chrysostom itu sebenarnya nggak hanya ini, ya. Kamu bisa ambil nanti di tafsiran dia nih. Kalau Yohanes dia kan ada ini. Saya sering kasih contoh kan, misalnya di Chrysostom tentang Yohanes 6. Nih, ini kan homili dia ke-45, bahas Yohanes 6. Nanti ada homili keberapa, kamu cari aja. Nah, ini terjemahannya. Nah, ini terjemahannya, terus ini ada analisis penjelasannya. Nah, kamu cari di sini, no. Kalau Yohanes 15 berarti di homili keberapa ini? Ini ya, 7 tuh, 7. Nih, 11 12. Nah, kamu baca ini paragraf ini. Gitu. Ya. Nah, itu eklesial yang kamu ambil. Ya, kamu bisa ambil Chrysostomos, terus ambil Agustinus. Dua itu mungkin cukup. Bisa kamu pakai nanti untuk membuat sinerginya. Ya, ditambah dengan deep structure, tambah dengan ayat-ayat lain. Nah, kamu lihat contoh yang saya kerjain. Ya. Misalnya nih, saya ambil berapa ini tadi? 1 ayat 5:1. Nah, ini kan ada konteks sistem, terus ada Christ Center dan eklesialnya kan dari Cyril. Ini dia. Saya ambil dari Catena Bible, ya. Terus kamu coba analisisnya Cyril. Oh ya, kalau paper kalian kan harus kayak gini ya, satu-satu ya. Bukan hanya sinergi, ya. Jadi Bapak gerejanya misalnya 2 atau 3, ya. Terus kamu analisis. Artinya kamu pahami dulu dia ngomong apa sih. Terus presenternya kamu jelasin, ya. Lalu deep structure-nya juga. Nah, lalu sinergi. Ini kamu baca contohnya ini.
Lalu rumusan konsepnya, refleksi, personal, baru aplikasi, baru analogi. Ini pengurusannya. Gitu. Ya. Nah, ini sudah saya bagi berapa itu? 22 kemarin ya, 22 April. Kamu bisa baca-baca contohnya. Jadi paper kalian itu seperti ini nih. Nanti judulnya 4 lapisan makna kitab apa? Nah, pemilihnya nggak usah lah. 4 lapisan makna Yohanes, mau misalnya Yohanes 15, ya kan? Ayat 12, gitu. Nah, bikin tulis strukturnya, analisisnya, ya pakai diagram, kontennya. Oh iya, tadi lupa konteks historisnya ya. Terus baru langkah kedua buat semantik kontennya, deep structure-nya apa, tulisin. Eklesialnya siapa? Ada yang belum dapat eklesialnya, bahannya pasti ada kan semua kan? Eklesialnya. Yang sulit itu adalah kamu nanti kesulitannya di mana? Ini ya, sintesis dan sinerginya ya. Nah, ini harus gabungin soalnya. Ini deep structure. Kristosentrisnya ini. Ya, Bapak gerejanya ini. Nah, gitu. Tapi nyambung semua, jangan enggak kan bingung. Ya. Oke, kita Apple dulu. Nanti sambung lagi.